Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji. Oke, dalam video kali ini kita sudah memasuki ke part 3 100 soal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nomor 41 sampai dengan 60. Ya, more info sebelum kita ke video. Buat teman-teman, saya harapkan untuk bisa hafal ya, hafal pasal-pasalnya, baik itu isinya sampai nomor babnya, sampai ke pasal peralihan ya. Karena memang soal-soal bentuk soalnya itu cukup banyak, ada yang tidak menyebutkan pasalnya juga ada, dan yang mana menyebutkan nomornya juga ada. Oke, kita langsung saja ya kalau gitu ke pembahasan. Nanti akan kita kasih tahu contoh-contohnya. Oke, nomor 41. Berikut ini yang bukan merupakan materi program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 adalah A. Pancasila, B. Keagamaan, C. Wawasan Nusantara, D. GBHN, E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah yang B ya, keagamaan. Perhatikan soal ya, berikut ini yang bukan ya, bukannya harus digarisbawahi. Lanjut ke nomor 42. Kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan merupakan hubungan HAM dengan Pancasila. Sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang E ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 43. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal A. 10 November, B. 10 Agustus 2022, C. 18 Agustus 2000, D. 19 Oktober 1999, E. 10 November 2022. Jawabannya adalah yang B. 10 Agustus tahun 2022. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya buatkan bagaimana sih cara menghafalkan tanggal untuk 4 amandemen dan juga pasal-pasalnya ya. Nah, soalnya ini penting juga, kemarin banyak yang keluar. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut ke nomor 44. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh A. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota DPR, C. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, D. Sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR dan DPR, E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jawabannya adalah yang E ya, 1/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, ini contoh soal undang-undang yang tidak menyebutkan nomornya ya. Nah, kita lihat tidak ada pasal berapa ya, bab berapa, tapi ini merupakan soal undang-undang dasar. Ini sebenarnya ada di pasal-pasal ya, tapi pasalnya tidak disebutkan. Lanjut nomor 45. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal A. Pasal 28A, B. Pasal 28B, C. Pasal 28C, D. Pasal 28E ayat 1, E. Pasal 28E ayat 3. Jawabannya adalah yang E. Pasal 28E ayat 3. Nah, ini soal yang jawabannya hanya menyebutkan nomornya. Nah, makanya saya harapkan buat teman-teman itu hafal keseluruhan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 46. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul A. DPR, B. MA, C. MK, D. DPA, E. Mayoritas suara anggota MPR. Jawabannya adalah yang A ya, atas usulnya DPR. Lanjut ke nomor 47. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Kehakiman, D. MPR, E. DPR. Jawabannya adalah yang A ya, dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lanjut ke nomor 48. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 70 hari, E. 90 hari. Jawabannya adalah yang C ya, 60 hari. Nomor 49. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal. Nah, kata kuncinya apa? Menyatakan perang ya. A. Pasal 10, B. Pasal 11 ayat 1, C. Pasal 11 ayat 2, D. Pasal 12, E. Pasal 13. Jawabannya adalah yang B. Pasal 11 ayat 1. Nomor 50. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, yang menjadi warga negara ialah A. Orang-orang bangsa Indonesia asli, B. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, C. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun, D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara. Ini berdasarkan undang-undang ya. Jawabannya adalah yang C ya. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan gitu ya. Kata kuncinya yang disahkan. Lanjut nomor 51. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab A. TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, B. TNI, Kepolisian dan Rakyat, C. TNI, D. Kepolisian Negara Republik Indonesia, E. Segenap rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang
A ya, menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dan Kapolri. Lanjut ke nomor 52. Sekurang-kurangnya berapa persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ini ada di pasal ya. Berapa persen? A 10%, B 15%, C 20%, D 25%, E 30%. Jawabannya adalah yang C ya, 20% untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Lanjut ke nomor 53. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Kemanfaatan, D. Keberhasilan, E. Keutamaan. Jawabannya adalah yang B, jelas sekali. Ini banyak yang tahu ya tentunya. Kekeluargaan. Lanjut ke nomor 54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya titik-titik dari seluruh anggota MPR. A. 2/3 ditambah 1, B. 1/3 ditambah 1, C. 40% ditambah 1, D. 50% ditambah 1, E. 60% ditambah 1. Jawabannya adalah yang D ya, 50% ditambah 1 itu untuk mengubah pasal ya Undang-Undang Dasar. Lanjut ke nomor 55. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawabannya adalah ya, semua orang pasti tahu ya, masa jabatan presiden itu 2 kali, yang B. Lanjut ke nomor 56. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai pengganti undang-undang, presiden berhak menetapkan A. Keputusan presiden, B. Ketetapan pemerintah, C. Dekret presiden, D. Peraturan pemerintah, E. Undang-undang sementara. Jawabannya adalah yang D. Peraturan pemerintah, ada di pasal Undang-Undang Dasar. Nomor 57. Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya? A. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, B. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa, C. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh, D. Kitab Bharatayuda karangan Empu Sedah, E. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jawabannya adalah yang E ya, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. 58. Agak panjang. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah A. Prof. Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Martoatmojo, C. Mr. A.D. Cokronegoro, D. Mr. Syafruddin Prawindanegara, E. Mr. Muhammad Rum. Jawabannya adalah ya yang A, Profesor Dr. Supomo ya. Jadi 3 tokoh nasional yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia.
Lanjut nomor 59. Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material disebut hukum A. Material, B. Formal, C. Privat, D. Publik, E. Positif. Jawabannya adalah yang B ya, yang formal. Terakhir nomor 60. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut A. Statute, B. Custom, C. Jurisprudensi, D. Treaty, E. Doctrine. Jawabannya adalah yang C. Jurisprudensi ya. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu itu jurisprudensi. Oke, buat teman-teman ketahui kata kuncinya ya, biar ilmunya itu masuk ya. Kadang kita tidak tahu kata kunci, memang hafal, tapi pas ujian bisa saja lupa ya, karena tidak hafal, tidak tahu kata kuncinya. Kalau undang-undang itu, kalau trik saya itu kata kuncinya harus tahu ya. Belajarnya santai tapi ilmunya tetap masuk. Gimana caranya? Dipersiapkan di jauh-jauh hari. Metode belajarnya disesuaikan dengan diri kalian sendiri ya. Bagaimana kalau saya melihat video-video seperti ini itu menurut saya cepat masuk ya, dan juga bisa diingat-ingat. Makanya buat teman-teman itu persiapkan di jauh-jauh hari, jangan malah belajar maraton ya, sampai tengah malam, pagi-pagi ya. Intinya dipersiapkan kalau bisa sih 2 bulan sebelum ujian. Oke, buat teman-teman terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Lilik Wiji. Dan buat teman-teman yang minta dibuatkan tentang apa, bisa silakan request di komentar. Nanti insya Allah kalau saya bisa kan saya buatkan pembahasannya. Oke, sekali lagi jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Lilik Wiji.